Oke, jumpa lagi di pertemuan kita di FR Swalu TBK SBMPTN 2021 untuk part yang kedua. Kali ini di video ini saya akan tampilkan pembahasan soal-soal TPS dan kemampuan saintek dan penalaran umum. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk adik-adik kami semua. Ingat, ini adalah bukan sama persis ya, tapi mirip. Nah, jadi ini jadikan gambaran buat ujian dari kami semua. Nah, jadi ini dikembangkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa yang sudah ujian. Jadi jangan terlalu memikirkan bahwasannya ini adalah persis seperti soalnya, tapi mirip. Nah, angkanya yang diganti, kemudian optionnya juga berubah. Nah, jadi mudah-mudahan adik-adik kami semua bisa memahami dan mengerti. Oke? Nah, tonton terus videonya, jangan lupa share, subscribe. Oke, terima kasih. Oke, langsung kita bahas soal yang pertama ya. Nah, di sini diketahui matriks 3 3 kali 1x 24 kali y3 min 1 min x sama dengan 06 min 66. Nilai y kurang x adalah min 2 min 1 012 ya. Nah, jadi langsung kita coba jawab di sini. Nah, ini adalah 3 kali katanya 1x 24, kemudian di sini adalah y 3 min 1 min x sama dengan 06 min 66 gitu ya. Nah, jadi ini 3, ini boleh kita kalikan belakangan boleh, tapi langsung juga bisa. Nah, kalau kita kalikan misalnya langsung, ya berarti ini bisa kita buat menjadi ini 3 kali 1 berarti 3x, kemudian 6, kemudian 12 ya, dikali y 3 min 1 min x gitu ya, sama dengan ini adalah 0 6 min 6 6. Oke. Nah, ini kita kalikan nih. Caranya bagaimana? Ini tinggal kita buat gini, seperti ini ya. Nah, 3 kali y berarti jadinya 3y. 3x kali min 1 berarti min 3x. Nah, kemudian 3 kali 3 9. 3x dikali 3x dikali min x ya. Berarti plus apa min nih? Min ya, sorry. Ini minus ya. Minus 3x kuadrat ya. Kemudian 6 kali y berarti 6y. 12 kali ini min 12. 6 kali 3 18. 12 kali min x min 12x ini. Nah, sama dengan 0 6 min 6 6 gitu ya. Nah, oke, jadi langsung saja kita cari yang pertama dari sini. Kita akan peroleh, kita lihat kesamaan matriks ini. 6y kurang 12 itu sama dengan min 6. Jadi 6y sama dengan min 6 tambah 12. 6y berarti 6. Maka y-nya adalah 6 bagian 6, 1 gitu kan. Nah, kalau y-nya 1, kita cari langsung kemari nih. 3y kurang 3x itu adalah 0 gitu kan. 3y sama dengan 3x berarti y sama dengan x. Nah, kalau y-nya 1 berarti x-nya juga 1. Nah, pertanyaan adalah y kurang x berarti 1 kurang 1 sama dengan 0. Gampang kan? Nah, jadi jawabannya adalah C. Seperti itu untuk soal yang pertama. Kita lanjut untuk soal yang kedua ya.
Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Rata-rata 3 buah bilangan adalah 18. Jika salah satu bilangan diganti dengan 18, maka rata-ratanya bertambah 2 ya. Rata-ratanya bertambah 2. Nah itu. Nah, kemudian di sini kalau kita perhatikan, ya kan? Kalau perhatikan di sini lagi. Nah, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Bilangan yang diganti adalah P-nya, Q-nya 12. Nah, di sini ini bisa kita lihat ya, ini udah sering nih bentuk seperti ini. Nah, jadi pertama, kalau kita ingat rata-rata, kalau kita misalkan bilangan itu ada A, ada B, ada C gitu kan. Jadi A kalau kita tambahkan dengan B ditambah dengan C dibagi 3, itulah dia 18. Nah, jadi A tambah B tambah C itu adalah 3 kali 18, berarti 54. Kan gitu ya. Nah, kemudian dari sini, kalau kita perhatikan, katanya, ya, jika salah satu bilangan diganti dengan 18, jadi bilangan ini diganti dengan 18, kan gitu. Berarti jadinya 18 ditambah dengan B ditambah C, andaikan misalnya A-nya yang kita ganti gitu ya, sama dengan dia menjadi bertambah 2 katanya kan. Nah, diganti dengan 18 maka rata-ratanya bertambah dengan 2. Nah, kalau bertambah dengan 2 berarti artinya bagaimana? Berarti kan jadinya 20 kan? Nah, jadi artinya kalau ini kita bagi 3 juga, maka dia jadi 20. Tadinya 18 jadi 20 kan? Jadi 18 tambah B tambah C, 3 kali 20 berarti 60. Nah, jadi dari sini berarti B tambah C-nya 60 kurang 18, kan gitu kan? Iya, berarti B tambah C-nya jadinya sekitar 42. Kan gitu ya? Nah, jadi sebenarnya berapa sih nilai A? Nah, kita substitusi kemari. Karena A tambah B tambah C 54. Nah, sedangkan B tambah C tadi 42, ini berarti A-nya 54 dikurang 42, yaitu 12, ya kan? Nah, jadi bilangan tersebut yang diganti itu adalah 12 gitu. Nah, jadi dari sini kita peroleh bahwasannya P dan Q itu sama. Nah, jadi jawabannya adalah C gitu. Jadi P sama dengan Q. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut lagi di soal, masih di soal FR UTBK 2021. Nah, kita lihat di sini. Apabila X dan Y dan Z adalah bilangan bulat dan didefinisikan X ya pagar Y pagar Z sama dengan X kuadrat dikurang Y bagi Z. Nah, jadi ini sebenarnya soal seperti ini bisa dikategorikan sangat mudah karena ini dari tahun 2020 juga sudah sering muncul. Nah, jadi di sini katanya untuk X pagar Y pagar Z itu adalah X kuadrat dikurang Y dibagi dengan Z. Nah, jadi kalau 3 pagar min 6 pagar dengan 3, maka ini adalah 3 kuadrat dikurang negatif 6 dibagi dengan 3. Nah, ini adalah 9. Ini jadinya kalau kita perhatikan, ini kan boleh kita buat jadi tambah 6 ya. Tambah 6 bagi 3. Nah, jadi di sini jangan salah, ingat harus dulu pembagian kan gitu kan. 9 ditambah 6 bagi 3 dulu, 2. 9 tambah 2, 11. Jadi jawabannya adalah dodol. Oke, demikian cara menyelesaikannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, kita lanjut kembali di soal FR UTBK ya.
Nah, diketahui persegi yang memiliki sisi P. Jadi ini katanya sisinya adalah P. Berarti kan ini adalah persegi. Nah, yang ditanya adalah nilai P-nya, kan gitu kan? Nah, jadi di sini diketahui seperti ini. Nah, kalau misalnya ini A, ini misalnya saya buat adalah M, karena di sini siku-siku, di sini N ya. Nah, jadi adik-adik boleh lihat di sini, kalau kita perhatikan, nah ini boleh misalnya kita tarik misalnya sebuah garis. Nah, jadi dari sini, kalau ini kita tarik kemari, nah ini kan segitiga siku-siku. Nah, jadi di sini kita lihat dulu segitiga, di sini M, di sini N, di sini D. Jadi ini 14, sedangkan ini 7. Nah, ini siku-siku, berarti kita cari DN. DN sama dengan akar dari 14 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Nah, ini adalah 289 ditambah dengan 49. Kok 289, salah ini. Oke, ini bukan 289 ya. Ini 196 ya, tambah 49. Nah, ini adalah 245. Nah, itu dia. Oke. Jadi, kemudian kita cari lagi yang ini. Biar kalau misalnya kita cari kan, yang nanti yang bisa kita tentukan, karena ini adalah panjangnya sudah kita peroleh. Nah, jadi kita harus cari dulu ini, diagonalnya ini, karena kan diagonal ini rumusnya adalah P akar 2, kan gitu kan, karena sisinya P gitu. Nah, jadi dari sini nanti akan kita temukan yang namanya nilai P-nya. Jadi bagaimana caranya? Nah, kalau kita perhatikan ini, terbentuklah namanya segitiga. Jadi terbentuk di sini segitiga gini. Nah, ini di sini N, di sini D, di sini B. Nah, panjangnya ini kan 5. Sedangkan ini tadi akar 245. Nah, kalau panjangnya ini jelas adalah P akar 2. Kan gitu. P akar 2. Nah, berarti kalau dari sini kita peroleh, ya. Dari sini kita peroleh, kalau misalnya ini adalah alfa, ya kan? Nanti kita gunakan aturan kosinus, karena kalau kita cari di sini panjangnya ini, berarti kita gunakan aturan kosinus. Nah, aturan kosinus bagaimana? Nah, dari sini kan gini. P akar 2 kuadrat sama dengan ini. Akar 245 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang, ya kan? 2 kali akar 245 kali 5 kali cos, misalnya saya buat ini theta gitu. Berarti ini cos theta. Nah, gitu ya. Berarti jadinya kan 2P sama dengan 245 tambah 25 dikurang 10 akar 245 cos theta. Nah, ini 2B sama dengan 270 kurang 10 akar 245 kosinus theta. Nah, ini kita nggak tahu nih. Nah, yang ini kita nggak tahu ya. Ini kuadrat nih, sorry. Ini kita nggak tahu berapa nilainya gitu kan. Nah, jadi kita lihat. Nah, yang ini cos theta, padahal ini bisa kita cari nih. Berarti kan dari sini bisa kita buat bahwasanya ini 90 tambah misalnya ini tadi alfa. Jadi theta ini adalah 90 ditambahkan dengan alfa. Maka kita buat 2P kuadrat sama dengan 270 dikurang 10 245 kali kosinus 90 tambah alfa. Nah, ingat, kalau kosinus 90 ditambah alfa itu adalah min sin alfa, kan gitu kan? Nah, dari sini kalau ini alfa, berarti kita cari sin alfa dari sini tadi. Berarti sin alfa itu adalah depan per miring, kan gitu kan? Depan per miring berarti 14 per akar 245, iya kan? Nah, ini jadinya 2P kuadrat sama dengan 270 dikurang 10 akar 245
kali negatif 14, ya kan? Karena dia min tadi, min sin alfa per akar 245. Ini kita coret, gitu ya. Nah, jadinya ini 2pi kuadrat sama dengan 270 ditambah 140. Kan gitu. Berarti 2pi kuadrat sama dengan 410. Kan gitu ya. 410. Nah, berarti dari sini kalau kita buat berarti pi kuadrat itu adalah 410 dibagi 2. Berarti 205, ya kan? Berarti pi sama dengan akar dari 205. Jadi jawabannya adalah bola. Nah, itu dia. Bisa ya? Nah, seperti itu cara menyelesaikannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut di soal nomor 5 ya. Nah, di sini bisa kita lihat jika X1 dan X2 memenuhi 2 kurang X log 27 pangkat 2 sama dengan 9. Maka, nah di sini boleh kita lihat hubungan kuantitas ya. Di mana P-nya adalah X1 tambah X2, Q-nya 2/3. Nah, jadi dari sini kita akan coba jawab ya. Nah, 2 kurang X logaritma 27 ini pangkat 2 sama dengan 9. Nah, jadi 2 kurang X logaritma 27 berarti akar 9 kan? Nah, tapi plus minus ya. Jadi 2 kurang X log 27 berarti plus minus 3. Nah, sesuai dengan sifat logaritma A log B itu adalah C kan gitu. B, A pangkat, B itu A pangkat C kan gitu kan. Nah, jadi yang pertama kita coba berarti 27 sama dengan 2 kurang X pangkat 3 yang positif ya. 3 pangkat 3 sama dengan 2 kurang X pangkat 3. Nah, jadi 3 sama dengan 2 kurang X. Berarti X-nya jadinya adalah negatif 1. Nah, kemudian yang kedua adalah 27 sama dengan 2 kurang X pangkat negatif 3. Nah, jadi 3 pangkat 3, ya kan? Sama dengan 2 kurang X pangkat min 1 pangkat 3 kan gitu. Berarti 3 sama dengan 2 kurang X pangkat min 1. Atau 3 sama dengan 1/2 kurang X. Yang artinya berarti 2 kurang X dikali 3 sama dengan 1. Nah, 6 kurang 3X sama dengan 1. 6 kurang 1 sama dengan 3X. X-nya adalah 5/3. Nah, jadi kalau kita kalikan ini X1 dan ini X2, ya kan? Berarti kita jumlahkan X1 tambah X2. Nah, min 1 ditambah 5/3. Berarti ini kan min 3/3 ini kan? Berarti min 3/3 ditambah 5/3 berarti 2/3. Jadi hasilnya ini 2/3, maka nilainya jelas sama. Nah, jadi demikian cara menyelesaikan soal di soal UTBK, FR UTBK tahun 2021. Semoga bermanfaat dan kalian semua bisa lulus di universitas yang kalian harapkan. Terima kasih.